Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين hadirin Ikhwan fiddin wal akhwat fillah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih kembali dimudahkan untuk talabul ilm, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan dipahamkan agama. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah dan kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah dosa besar yang ke-19, ya. Dosa besar yang ke-19 dari kitab Kabair terjemahan, ya. Karena kalau merujuk pada Arabnya, ya, juga berbeda. Ini yang keberapa istilahnya. Tapi kita menggunakan yang patokan di sini adalah yang terjemahan. Dosa besar yang ke-19 yaitu khianat pada harta rampasan perang, khianat pada harta Baitul Mal, dan khianat pada zakat, ya. Atau dengan bahasa pendeknya, khianat pada harta rampasan perang, Baitul Mal, dan zakat. Bahkan masuk nanti mungkin bisa jadi, ya, melebar ke pembahasan tentang gratifikasi, ya. Karena ini masuk dalam ghulul, ya, pembahasan tentang ghulul. Di awal Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala membawakan dalil dalam surat Al-Imran ayat 161, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan pembagian harta rampasan perang. Wa man yaglul, dan barang siapa berkhianat, ya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, niscaya dia nanti di hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu. Al-ghulul, ya. Apa itu al-ghulul? Ghulul itu artinya adalah an yaktuma syai'an minal ghanimah fayakhtassu bih. Di dalam kitab Kabair dengan ta'liq dari beberapa ulama di sini disebutkan, di antara ta'liq dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan
Al-ghulul yakni an yaktuma syai'an minal ghanimah fa yahtassu bih. Yaitu seorang menyembunyikan sesuatu atau sedikit dari harta rampasan perang lalu untuk mengkhususkan untuk dirinya, fa yahtassu bih. Wa huwa min kaba'ir dzunub, maka ini termasuk kategori dari dosa-dosa besar, ya. Karena Allah mengatakan sebagaimana tadi dalam surat Al-Imran ayat 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang berkhianat, yakni memakan harta dengan cara khianat tadi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, yakni ya'ti mu'adzaban bih, yakni akan datang pada hari kiamat diazab dengan sebab harta tersebut. Fa huwa yu'adzab bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia diazab dengan bawa harta atau barang yang dia khianati tadi, yang barang yang dia berkhianat tadi, ya, yaumal qiyamah. Wa yu'azzar fid dunya, bahkan dikatakan Syekh Utsaimin di sini termasuk hukumnya ditakzir, boleh ditakzir di dunia. Apa itu takzir? Sebuah hukuman yang bentuknya entah teguran, entah penjara, ya, entah cambuk, tetapi yang bukan had, tapi yang menentukan hakim, ya. Jika orang itu perlu ditakzir, maka ditakzir, disebut dengan istilah takzir. Kalau ahlul ilm yu'azzar ghal bi ikhraqi rahrihi kullih. Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan ditakzir dengan dibakar hartanya itu, ya, semuanya, illa al-mushaf, kecuali kalau yang disembunyikan itu adalah mushaf, ya, nggak mungkin dibakar karena li hurmatihi, karena kemuliaannya mushaf, ya. Atau silah, juga senjata, andaikan yang disembunyikan adalah senjata, ya, maka tidak dibakar pula. Di faidatihi, kata Syekh Utsaimin, karena silah itu atau senjata itu mengandung faedah, ya, sayang kalau dibakar. Wa ma fihi ruh, atau yang memiliki ruh, hewan misalnya, ya, yang dia sembunyikan adalah yang punya ruh, maka tidak boleh dibakar. Li'annahu la yajuzu ta'dzibuhu bin nar, karena tidak boleh diazab dengan atau disiksa dengan neraka, dengan api, afwan. Nah, ayat dalam surat Al-Imran ini, ya, menerangkan kepada kita bahwa tidak pantas dan tidak mungkin, ya, bagi Nabi berkhianat dengan cara mengambil ghanimah atau harta rampasan perang selain apa yang Allah tetapkan baginya. Allah telah menetapkan bagian Rasul. Maka siapa saja di antara kalian, di antara kaum muslimin, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkhianat dengan cara mengambil sesuatu ghanimah, ya, secara ilegal, secara khianat, ya, ia akan dihukum dengan dan dipermalukan di muka umum kelak di hari kiamat. Dia akan dipermalukan kelak di hari kiamat. Dia akan datang dengan memikul apa yang diambilnya dari harta ghanimah di mata semua makhluk. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya secara penuh. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan al-ghulul huwa an ya'khudha syai'an minal ghanimah qabla al-qismah. Ghulul itu adalah mengambil harta atau bagian sebelum waktunya dibagi. Jadi sebelum waktunya dibagi dia sudah ngambil duluan. Namanya harta rampasan perang itu dibagi, ya. Nah, ketika sebelum waktunya dibagi ini sudah diambil duluan, ngumpetin gitu, ya, disembunyikan pada bajunya mungkin atau yang lainnya yang tidak nampak. Maka di sini, ya, masuknya ghulul, masuknya dalam kategori ghulul atau khianatan, ya, harta pengkhianatan. Fal ghanimah tujma summa yuqsam hasba masyara'allah. Karena ghanimah itu dikumpulkan. Ketika dikumpulkan kemudian akan dibagi sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirasuli walidhil qurba waliyatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir.
Asyahid yang menjadi dalil pada ayat ini di awal tadi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu dapat atau kamu peroleh sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, dan orang miskin dan ibnu sabil. Ini maksudnya tafsirnya, bagaimana dikatakan ulama, bahwa seperlimanya untuk ini, 4/5-nya adalah untuk yang lainnya. Jadi yang mendapat 1/5 ini dibagi ini semua, dibagi 5 golongan ini. Atau bisa dilihat lagi tafsirnya ya. Jadi katakan, ketahuilah wahai para orang muslim bahwa ghanimah adalah harta orang-orang kafir yang didapat setelah umat muslim mengalahkan atau menguasai peperangan melawan orang kafir, yang pembagiannya dibagi menjadi 5 bagian. 4/5 bagian adalah untuk yang merampas dan yang berperang, para mujahidun, ya. Ini 4/5-nya. Adapun 1/5 sisanya adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk kemaslahatan orang mukmin secara keseluruhan, ya. 1 bagian untuk keluarga Nabi dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib atau Bani Muttalib, 1 bagian untuk anak-anak para yatim dan yang tinggal wafat ayahnya sebelum balik, dan mereka orang yang fakir, 1 bagian lagi untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, ya. 1 bagian lagi untuk orang yang berada dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan jika mereka dalam kondisi kehabisan bekal, ya. Nah, intinya kalau membahas tentang ini ada pembahasan khusus begini ya, tetapi ini secara umum maknanya begitu. Taib, ma'asyiral ikhwaniddin azinallahu wa iyyakum. Jadi 1/5-nya itu untuk yang disebutkan dalam ayat ini gitu maksudnya. Bukan dibagi 5 dari 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 1 dan 1/5, enggak. 1/5-nya dibagi untuk yang 5 ini. Baru 4/5-nya untuk yang berperang. Hak mereka, ya. Dan Rasul sudah tidak ada, ya. Berarti untuk imam kaum muslimin, ya, atau diatur negara, ya, kalau pemerintah, atau untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, ya. Nah, dan juga besar porsinya mungkin, ya, walaupun 1/5 dari harta rampasan dibagi 5 lagi, tapi tetap besar, ya. Tetap besar. Taib, intinya yang jadi larangan di sini adalah mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya dibagi, ya. Faman akhadha syai'an minha bidunil qismah au tanfil alladhi yamnahuhu alqa'id li ba'dil mujahidin limaziyati fih, faman akhadha syai'an biduni wajhin syar'in minal maghanim fahadal ghulul, ya. Dikatakan Syekh Fauzan bahwa barang siapa mengambil harta rampasan perang ini tanpa atau sebelum di waktunya dibagi, atau tanpa kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemimpin mujahidin tadi, karena kekhususan seorang mujahid, ya. Barang siapa yang mengambilnya sebelum ini semua, maka atau dengan cara yang tidak syar'i, maka berarti dia telah melakukan ghulul, ya. Wa hiya kabiratun min kabairidz dzunub. Dan ini adalah termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar, ya. Termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi menambahkan, ya, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang dari suku Al-Azad, ya, untuk mengumpulkan zakat. Ini contoh kasusnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini bentuk ghulul itu begini, ya. Apa itu? Yaitu orang tersebut biasa dipanggil dengan Ibnu Latwiyah. Pada saat itu dia datang menyetorkan zakat. Maka ia berkata, ini untuk kalian dan yang ini diberikan untukku khusus. Jadi maksudnya ada orang yang memberi zakat itu mungkin juga memberikan untuk dia gitu, ya. Tips atau nilai lebih, ya.
yang diberikan kepada sahabat yang mulia ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri langsung di atas mimbar mengingatkan manusia, memuji Allah, mengagungkannya, lalu bersabda, "Amma ba'du, fa inni asta'milur rajula minkum fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali afala jalasa fi baitihi abihi aw ummihi hatta ya'tihi hadiyatuhu in kana sadiqa." Jadi Nabi mengingkari. Amma ba'd, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd, sesungguhnya aku telah memperkerjakan salah seorang di antara kalian, yakni untuk mengumpulkan zakat. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ini untuk kalian dan yang ini untukku. Apakah, kata Nabi, kalau dia duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya, ia akan menerima hadiah. Ya, jika kejadiannya seperti benar-benar seperti ini, yakni kalau dia di rumah saja, tidak sebagai pegawai zakat, apakah dia akan mendapatkan nilai tambahan dari orang yang membayar zakat tadi? Tips atau yang lainnya tadi? Kan tidak mungkin. Kenapa di sini Mas? Karena orang yang jadi pegawai zakat itu atau amil itu sudah dapat gaji dari negara atau kerajaan, digaji oleh negara. Makanya itu sudah pekerjaan dia. Membagikan zakat itu sudah pekerjaan dia. Tidak perlu tambahan tips atau uang-uang yang lainnya, ya. Sebagai bentuk terima kasih kita, dia telah membagikan zakat kita. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu sudah pekerjaan dia. Ya, sudah menjadi pekerjaannya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidak ada seorang mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali akan membawanya, memikulnya kelak di hari kiamat. Fala arifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu. Demi Allah, aku tahu ada seorang yang kelak akan berjumpa dengan Allah sambil membawa onta. Maksudnya memikul onta, bukan membawa di sini ditarik, bukan, tapi dipikulnya sama dia. Ya. Rugha'an au baqaratan laha khuwar, ya. Baik membawa onta, ya. Kelak dia bertemu dengan Allah sambil membawa onta, ya. Onta yang atau membawa sapi yang melenguh bersuara, ya. Membawa onta yang menguak bersuara, atau membawa kambing yang mengembik, ausyatan tay'ar, ya. Summa rafa'a yadahu faqala Allahumma hal balagt, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Allah, saksikanlah, bukankah aku telah menyampaikannya ini kepada umatku, pada para sahabat. Nabi telah menyampaikan tugasnya, yaitu agar para sahabat dan kaum muslimin berikutnya, ya, yang membaca hadis ini, yang paham agama dengan baik, bahwa mereka dilarang mengambil yang bukan haknya, ya, yang sudah menjadi pekerjaannya. Dan yang semisal ini sebenarnya bukan hanya dalam pegawai zakat saja, dalam harta rampasan saja, termasuk dalam semua hal, ya, dalam semua hal, dalam apalagi yang sudah menjadi pekerjaannya adalah pekerjaan dari negara, PNS, pejabat pemerintah, ya. Maka seperti ini korupsi, ya. Jika cara-caranya dialihkan yang lain disebut gratifikasi, menutupi korupsinya, ya. Jadi mungkin orang bertanya, kalau pegawai yayasan, Ustaz, nah, jika yayasan tersebut menetapkan aturan yang seperti itu yang sama, maka tetap termasuk ghulul, ya. Ya, tidak boleh mengambil upah lebih dari pekerjaannya yang sudah menjadi pekerjaannya, karena dia diupah oleh yayasan, ya. Ada yang sebenarnya yang mirip dengan pegawai pemerintah tadi, atau PNS atau yang lain, yaitu meskipun guru yayasan tetapi juga mendapat tunjangan pemerintah, ya, tidak, tunjangan fungsional mungkin atau apa, ya. Jadi ini separuh
apa yang menjadi kewajibannya adalah juga wajib untuk sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Misalkan tugasnya di guru SMP, tapi dia ngajarnya di tempat lain, guru SMA. Maka sebenarnya kewajiban dia juga adalah di SMP. Karena agar dia dapat di sini dari mana? Dari pemerintah itu dari mana sertifikasinya ini? Sertifikasinya ada di SMP, bukan di SMA. Maka jika dia memang ngajarnya di SMA, tetap ada kewajiban untuk ngajar di SMP. Dan ini contoh di yayasan ya. Karena ya, kalau yang yayasan kadang begini sifatnya, tidak digaji negara tetapi digaji karena sertifikasinya tadi. Ya, ada fungsional dan seterusnya. Ya. Kalau antum bukan guru nggak tahu ya. Kalau saya mungkin harusnya juga dapat, tapi memang pernah mundur, nggak mau. Ya, resiko, karena kita nggak mau jadi guru langsung selamanya. Maunya ada jam untuk ceramah juga. Jadi kalau guru selamanya berarti seminggu itu full ngajar sekian jam. Ya, kerjanya juga sekian jam. Ada aturan pemerintah yang mengaturnya, regulasinya. Jadi hati-hati dengan bab ini. Ya, apa yang disebut oleh para ustadz kita dengan jangan sampai makan gaji buta. Menasihati agar mengingatkan agar jangan sampai makan gaji buta. Anda nggak kerja tapi setiap bulan transferan ada dari pemerintah, sertifikasi. Kan gaji buta jadi. Padahal bidangnya tidak sesuai dengan apa yang dia disertifikasi tadi. Hati-hati ya. Ala kulli hal, masalah mal, harta ini masih bisa dicari. Jadi jangan sampai gara-gara ya menginginkan yang sedikit tetapi nilai halalnya masih dipertanyakan. Nilai halalnya masih syak, samar. Apakah benar-benar halal ataukah jangan jadi masih baina-baina antara halal dan haram atau syubhat. Wa man waqa syubhat waqa fil haram. Barang siapa terjatuh dalam perkara syubhat berarti terjatuh dalam perkara haram. Karra yar'a haulal hima, kata Nabi, seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambing di daerah larangan. Kalau batasan rumputnya ini dibager ya, tapi pagernya itu mungkin hanya sebatas pagar biasa, tidak bisa ditembus. Namanya kambing akan kapan-kapan waktunya mesti nyelonong ke rumput tetangga, batas larangan tadi. Begitulah gambaran syubhat yang digambarkan Nabi SAW. Wa man waqa syubhat waqa fil haram. Ya, bang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka pasti kapan waktunya terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, makanya dalam hadis tadi Abu Humaid As-Sa'idi ini Nabi juga mengatakan hadiyatul atau hadayal umal ghululun. Ya, hadiah untuk para pegawai adalah ghulul atau harta khianat. Khianat dari amanahnya atau dikenal juga istilah korupsi ya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi juga pernah mengatakan man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan ya. Fama fauqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Siapa di antara kalian yang kami beri amanah dengan satu pekerjaan lalu tidak menyerahkan sebuah jarum, padahal kata Nabi. Ini contoh sepele ya. Atau yang lebih bernilai daripada itu, maka ya harta tersebut akan dibawa pada hari kiamat sebagai harta ghulul. Tadi disebutkan oleh Nabi dia akan membawa sapi, onta, sapi atau kambing. Fadihatan lahu, kata Syekh Fauzan ya, tadi seperti yang kita nukil tadi. Wa man akhoda baqaratan, barang siapa yang mengambil sapi misalnya, ja'a biha yahmiluha ala raqabatihi, dia akan datang pada hari kiamat memikulnya di atas punggungnya. Wa in akhoda malan ja'a bihi yahmiluhu yaumal qiyamah, yang mengambil harta atau duit maka dia juga akan memikulnya di hari kiamat. Fadihatan lahu, sebagai bentuk ya dibongkarnya yang dia sembunyikan.
yang dia curi tadi. Ya, khianat. Fi hadzal mauqif al-azim, di saat kondisinya ya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mauqif yang besar, ya. Mauqif yang menakutkan. Nah, posisi yang menakutkan di saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitab, Abu Hurairah radhiyallahu juga berkata, kami pernah bersama Rasul SAW menuju Khaybar. Kali ini kami tidak mendapatkan ghanimah, ini berupa emas dan harta benda lainnya. Akan tapi kami hanya mendapatkan ghanimah dalam bentuk perhiasan, makanan dan pakaian. Kemudian kami pergi menuju sebuah lembah. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang budak. Budak ini hadiah dari suku Juzam, ya. Dari suku Juzam, ya. Pada saat kami turun, maka budak tersebut membuka perbekalannya. Tiba-tiba ia terkena lemparan panah. Mungkin mesti dari musuh, ya. Tewas seketika pula. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, alangkah nikmatnya ia telah mendapatkan pahala syahid. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalla, sekali-kali tidak, ya. Tidak seperti itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, inna syamlah lataltahibu alaihi naran. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh jubah yang ia ambil dari harta rampasan Khaybar yang belum dibagikan tadi, ini kan belum waktunya pembagiannya, benar-benar akan menyulutkan api neraka baginya. Benar-benar akan menyulutkan api neraka baginya. Akhadaha minal ghanaim yauma Khaybar lam tusibhal maqasim. Yani yang diambil sebelum dibagi. Qal, ya, maka manusia pun fafazi annas, manusia takut. Ya, manusia pada takut dengan apa yang dikatakan Nabi ini. Loh, ternyata dia ngumpetin, ngambil sebelum dibagi. Ghulul dia, berkhianat. Ya. Faja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini faqala syirakun min nar aw syirakani minan nar. Lalu ya ada datang seorang dengan membawa satu atau dua tali sendal dan bersabdalah Rasul SAW, satu atau dua tali sendal dari api neraka. Ini mungkin mengembalikan, ya. Tadinya sudah diumpetin, tapi dikembalikan karena mendengar contoh yang awal tadi, melihat contoh yang langsung dari Rasulullah SAW. Jadi di sini sampai pun peringkat syahadah, ya, tidak boleh diberikan. Dan di Syekh Utsaimin memberikan catatan di sini kalau kita baca, ya, bahwa seorang tidak boleh terburu-buru memberikan gelar syahid. Ya. Ya. Pertama, ana syahid, ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan bagi kita hanya mendoakan semoga syahid. Ya. Semoga syahid. Itu pun kita tidak tahu apakah dia berlaku hulul atau tidak. Dalam perangnya, ya. Jika hulul maka tidak layak untuk mendapatkan ini. Seperti di sini contoh dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya. Oleh karena itu ketika ada seseorang yang melakukan pengkhianatan atau ghulul dari harta rampasan perang, maka ia tidak layak disebut sebagai seorang syahid atau syuhada, ya. Padahal di sini dia mengambil jubah, ya, yang dia sembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Maka ia akan diadab di neraka jahanam dan tidak akan mendapatkan gelar yang mulia, yaitu gelar syahid, ya, karena Nabi SAW mengatakan kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Maksudnya orang seperti itu tidak layak untuk disebut sebagai seorang yang syahid, karena dia telah menipu sebuah barang atau menilep, ya, atau berkhianat dari harta rampasan perang tadi. Maka pahala jihadnya hancur dan tidak layak untuk masuk surga. Yani maksudnya di sini dia lebih layak untuk masuk neraka. Tentu terkait hadis seperti ini juga maksudnya adalah la yadkhul jannah ibtidaan, ya.
Dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, tapi dia akan diazab dulu. Itu pun tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya azabah wa insya ghafarallahu lah. Ya. Maka dalam hadis Bitoqah, ya, antum tahu hadis Bitoqah yang 99 catatan dosanya, yang satu catatan dosanya itu sejauh mata memandang. Itu bahkan lam ya'mal khairun qat. Disebutkan dalam hadis dia tidak punya amal sedikit pun. Tidak punya amal sedikit pun. Tapi kenapa dia bisa masuk surga? Bahkan diampuni dosa-dosanya. Bi'aufillah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi ada orang yang memang catatan dosanya banyak, tapi dengan keutamaan tauhidnya menghapus semua dosa-dosanya. Ya. Naam. Padahal dia masih di mizan, ya kan? Kalau lihat hadis Bitoqah itu kan berarti dia masih di mana? Di mizan, timbangan amal. Tapi ternyata tauhidnya itu menjadi memperberat timbangan amal kebaikannya, sehingga gugurlah dosa-dosanya. Nah, jadi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan Allah mengampuni orang-orang yang bertauhid. Masya Allah. Ada juga tapi berdasarkan hadis-hadis ini semua, ya, orang yang justru melakukan seperti ini diazab dulu, ya, berdasarkan dosa-dosanya. Ya. Ada sebuah kisah dari Musa bin Uqbah ketika Iyad bin Ghanam, ini salah satu sahabat, diangkat sebagai gubernur di Hims di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu oleh sejumlah keluarganya atau sejumlah keluarganya datang kepadanya menemuinya dengan maksud mengharap bantuan Iyad bin Ghanam ini. Iyad bin Ghanam, kalau diartikan secara bahasa, Ghanam itu ya kambing artinya. Tapi orang dulu mungkin namanya begitu. Iyad bin Ghanam. Mereka bermaksud tentu mengharap bantuan dari Iyad ini, karena Iyad masih keluarga atau kerabat mereka. Padahal dia adalah gubernur, orang besar, ya, yang dipilih oleh Abu Ubaidah. Sebelum meninggalnya beliau memilih agar penggantinya adalah Iyad bin Ghanam ini. Dan Umar merestui, menyetujuinya, karena Umar khalifah pada waktu itu. Iyad menyambut mereka dengan wajah ceria, memberi tempat untuk menginap, ya, memuliakan mereka sebagai tamu. Mereka tinggal selama beberapa hari. Setelah itu mereka pun akhirnya berterus terang meminta hajat mereka, bantuan. Ya, mereka bercerita karena susahnya perjalanan menuju Hims ini, ya, dengan harapan apa? Agar mendapatkan bantuan, mendapatkan sokongan dana. Iyad lantas memberikan kepada mereka masing-masing uang sebanyak 10 dinar saja. 10 dinar saja. Mereka semua berjumlah 5 orang. Ternyata, ya, orang-orang ini, ya, tidak terima mungkin, maka dikembalikan uang ini. Mereka marah dan mencela Iyad bin Ghanam ini. Iyad lantas berkata, "Wahai anak-anak pamanku, demi Allah, aku tidaklah mengingkari hubungan kekerabatan yang ada di antara kita. Aku juga menyadari bahwa kalian punya hak untuk mendapatkan bantuanku serta jauhnya perjalanan kalian hingga menuju ke sini, ya. Namun aku tidak punya melainkan apa yang aku berikan pada kalian ini. Ini hartaku. Ya, inilah hartaku yang kupunya, aku berikan. Untuk lebih dari itu, aku harus menjual budakku dan barang-barang kebutuhanku. Maka tolong pahamilah keadaanku ini. Kalau mau lebih, berarti saya harus menjual apa yang saya punya. Bahasa kita begitu, ya. Dan ini berarti memberatkan. Tolong pahami perkara ini. Mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak bisa terima, ya. Kami tidak bisa menerima alasanmu ini, karena engkau bagaimanapun adalah penguasa separuh negeri Syam, yakni gubernur Hims, ya. Ini kalau Syam sekarang ya seperti Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, ini masih termasuk Syam. Kata mereka, masa engkau tidak sanggup untuk memberikan ongkos perjalanan pulang yang mencukupi bagi kami, ya. Beliau dengan tegas tetap mengatakan apa? Apakah kalian menyuruhku untuk mencuri harta Allah
Apakah kalian menyuruhku untuk mencuri harta Allah? Fa wallahi, demi Allah, li an asyukka bil minsyar ahabbu ilayya min an akhuna fulusan au ata'adda, ya. Demi Allah, seandainya badanku dibelah dengan gergaji, lebih aku sukai daripada aku berkhianat mengambil harta negara meski hanya 1 fulus, ya. Atau daripada aku bertindak melampaui batas. Ini jawaban yang luar biasa, ya. Walaupun serupiah ibaratnya, walaupun 1 dinar atau 1 dirham, tidak mau mengambilnya. Mereka berkata, kami sudah memahami kemampuan finansialmu, sebagai gantinya berilah kami jabatan. Ini sekarang minta yang lain. Dikasih apa? Minta duit nggak dikasih, minta jabatan sekarang. Kata mereka punya alasan, kami akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kami tidak akan khianat, kami tidak akan curang. Ya. Engkau telah mengenal kami dengan baik. Kami tidak akan menyalahgunakan atau menyelewengkan jabatan dan seterusnya, ya. Maka beliau berkata, sungguh aku adalah orang yang sangat ingin berbuat demikian, ya, dan memberi jasa kepada orang lain. Namun apa jadinya jika sampai ini terdengar oleh Umar bin Khattab bahwa Iyad telah mengangkat pejabatnya dari keluarganya? Berarti nepotisme, ya enggak? Pasti beliau akan menyalahkanku. Mereka berkata, bukankah Abu Ubaidah mengangkatmu? Ini padahal beda kondisi. Abu Ubaidah sebelum meninggal mengangkat Iyad menjadi pengganti. Itu sudah beda kondisi. Nunjuk, ini kan berarti nunjuk. Penggantiku adalah dia. Dan orang yang tidak minta jabatan, Iyad ini. Kalau ini, yang 5 orang ini minta jabatan. Dan dalam Islam, latas alil imarah, kata Nabi. Jangan sekali-kali minta jabatan, ya. Beliau mengatakan, aku tidaklah sebagaimana Abu Ubaidah dalam pandangan Umar, ya. Aku tidaklah sebagaimana Abu Ubaidah dalam pandangan Umar, ya. Abu Ubaidah nunjuk orang, Umar setuju. Kalau aku, belum tentu, ya. Maka mereka pun ngeloyor, biasanya pergi, ya, sambil mengumpat, ya, sambil mencela Iyad. Nah, ini kisah yang luar biasa, yang asli, ya, bagaimana sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam bin Zuhair benar-benar mempertahankan, ya, amanahnya sebagai pemimpin dan tidak menggunakannya untuk keluarganya atau membagi hartanya untuk keluarganya. Dia memang sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Beliau pun termasuk orang yang menyaksikan Hudaybiyah bersama Rasulullah. Nah, ketika Abu Ubaidah hendak meninggal dunia, Abu Ubaidah mengangkat Iyad sebagai gantinya, ya. Maka Umar pun kemudian menyetujuinya. Nah, di sini kisah nyata, ya, artinya bagaimana para sahabat atau sahabat Nabi SAW menjauhi yang namanya ghulul, ya, bentuk pengkhianatan atau korupsi, ya, atau nepotisme bahkan, ya. Karena keluarga kemudian ditunjuk, padahal tidak mungkin tidak punya kapasitasnya. Kalau punya kapasitasnya silakan, meskipun keluarga, ya. Tapi kalau tidak punya kapasitasnya, lalu yang penting karena dia keluarganya, ya. Dan ini mungkin terjadi dalam pembagian sembako. Iya kan? Bantuan-bantuan pemerintah, ada hulul. Diambil sebelum dibagi, bisa jadi. Atau dibaginya hanya diberikan kepada keluarganya Pak RT, keluarganya Pak RW. Ya, padahal yang lebih miskin, lebih fuqara banyak. Bahkan yang keluarganya tadi yang dapat itu sebenarnya tidak berhak. Ini ghulul, pengkhianatan dari harta negara. Ya, na'udzubillah. Kalau Anda yang masih termasuk keluarganya, maka mengingatkan minimalnya dan meninggalkannya. Jangan mau mengambil hak orang lain, ya. Taib. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, sebelumnya, hadis Abu Dawud. Tadi hadis yang berkaitan dengan budak yang terbunuh, ya,
dan tidak didoakan kebaikan oleh Rasulullah, bahkan Nabi mengatakan dia disantap atau dilahap oleh api neraka, ya, adalah karena dia menyembunyikan jubah, ya, atau pakaian dari harta rampasan perang. Hadis tadi adalah riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, kemudian dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW, kemudian juga Abu Bakar dan Umar pernah membakar perhiasan milik seorang yang berkhianat, ya, dan kemudian menghancurkannya, membakarnya kemudian menghancurkannya, ya. Abdullah bin Amr berkata, "Kana ala sakli Nabi SAW rajulun yuqal lahu Kirkirah, famata faqala Nabi SAW huwa finnar, fadhahabu yanduruna ilaih fawajadu aba'atan qad ghallaha." Abdullah bin Amr berkata, ya, dahulu ada seorang laki-laki yang selalu membawa barang-barang bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Kirkirah barangnya ini. Kemudian ketika ia meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, ia akan masuk neraka. Maka orang-orang pergi dan memperhatikan kenapa dia masuk neraka. Ternyata mereka menemukan bahwa jubah yang ia curi dari harta rampasan perang. Dia menyembunyikan jubah rampasan perang, ya, yang dia curi, ya, dia sembunyikan sebelum dibagi padahal. Jadi ghulul, dia telah berbuat apa? Ghulul. Jadi ada banyak hadis yang semakna seperti ini. Maka dikatakan oleh Imam Dhahabi bahwa sebagiannya akan dijelaskan nanti dalam bab perbuatan zalim, ya. Karena kezaliman di sini ada 3 macam. Di antaranya mengambil harta orang lain dengan cara batil, menzalimi orang dengan cara membunuh, memukul, menyakiti dan melukainya, berarti fisik, ya. Kemudian ketiga, menzalimi dengan mencela, melaknat, berarti kehormatan, ya, memfitnahnya, menuduhnya dan seterusnya. Dan Nabi SAW telah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas diri kalian seperti haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini atau tanah ini, tanah haram. Tanah yang mulia yang dilarang di dalamnya, bahkan membunuh binatang buruan saja tidak boleh. Ya, di tanah haram, tanah yang mulia. Haram di sini haram mulia maksudnya, bukan haram, bukan. Ini haram tanpa alif, yang dimuliakan. Ya. Anda pergi umroh, ada burung dara, kemudian sambil kasih makan, gemes, diambil satu, disembelih, ya. Dilarang, ya. Hukumannya harus mengembalikan lagi. Jadi masuk di sini, ya, ghulul ini adalah termasuk dosa besar, ya. Dalam hadis terakhir ini dikatakan, la yaqbalullah salatan bi ghairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, yakni taharah, wudu, ya. Dan Allah sudah akan menerima sedekah dari harta ghulul atau harta khianat, harta yang diambil dari ghanimah sebelum dibagikan, ya. Bahkan diriwayatkan di sini Rasul tidak mau mensolati orang yang mengambil ghulul tadi, harta ghulul tadi pada perang Khaybar. Beliau bersabda, sungguh teman kalian ini telah berkhianat di jalan Allah, ya. Kemudian kami pun menggeledah harta benda miliknya dan ternyata kami menemukan sebuah mutiara yang nilainya padahal ringan, ya, yaitu 1 dirham atau 2 dirham. Tapi hanya sebab itu masalahnya jadi besar. Apa besarnya? Rasul tidak mau mensolati. Di sini Rasul tidak mensolati orang yang punya hutang, dan Rasul juga tidak mensolati orang yang ghulul, menyembunyikan harta rampasan perang, ya. Apa sebenarnya sih makna ghulul ini?
Jadi dikatakan Syekh Utsaimin adalah ya, menyembunyikan sesuatu dari harta rampasan kemudian diambil oleh dirinya. Syekh Fauzan mengatakan mengambil sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagi. Ya. Ada beberapa nukilan dalam kitab Al-Jami' li Kabairud Dzunub tentang makna ghulul ini. Al-Imam Nawawi contohnya ya dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Wa aslul ghulul al-khiyanah mutlaqan. Aslinya ghulul itu artinya khianat secara mutlak. Khianat apapun itu namanya ghulul. Summa ghalaba ikhtisasuhu fil isti'mal bil khiyanah fil ghanimah. Kemudian digunakan secara khusus dalam penggunaan kata mengambil harta rampasan perang. Ghulul dalam harta rampasan perang. Khianat dalam harta rampasan perang. Nah, Ibnu Hajar mengatakan wa ulima minal ahadits al-madhkurah anna al-ghulul huwa ikhtisasu ahadi ghazatin sawa'un amir wa ghairuhu bi syai'in min malil ghanimah qabla al-qismah. Diketahui dari hadis-hadis tadi atau hadis-hadis disebutkan tentang ghulul ini maksudnya kata Imam Hajar ya. Di sini maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir ya. Karena Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Pensyarah Sahih Bukhari yang punya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari itu Ibnu Hajar Asqalani. Kalau Ibnu Hajar yang kita maksud di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i. Yang punya kitab tentang zawajir dalam masalah dosa-dosa besar, ya. Kata beliau yang dimaksud ghulul adalah pengkhususan salah satu ya adil ghazah sawun amir wa ghairu bi syai' min malil ghanimah qabla al-qismah. Jadi mengambil harta ya dari hasil rampasan perang baik yang mengambil amirnya atau yang lainnya sebelum dibagi min ghairi an yuhdirahu ila amiril juyus tanpa disaksikan oleh pemimpin perang li yukhamisahu agar dibagi 1/5 dulu padahal kan. Wa in qallal ma'khud meskipun yang diambil itu sangat sedikit atau kecil ya. Bahkan penulis di sini mengatakan ghulul bukan hanya bab itu saja. Al-ghulul fi asli ma'na akhudhu syai' minal ghanimah fi jihad qabla al-qismah lakin adh-dhahir li wallahu a'lam annahu laisa qasiran ala hadza fahasab. Bal min man akhadha syai'an min baiti malil muslimin aw minaz zakat fa huwa ghalun aidan. Ghulul memang pada asal maknanya adalah mengambil sesuatu dari harta rampasan ya hasil perang sebelum dibagi, itu asalnya. Akan tapi yang zahir yang nampak bagiku kata penulis Al-Jami' li Kabairud Dzunub ya termasuk wallahu alam kata beliau ini tidak terbatas dalam makna ini saja, bahkan barang siapa mengambil sesuatu dari harta baitul mal ya atau dari zakat maka dia ghulul. Sebelum dibagi fuqara dia sudah ngambil dulu. Termasuk kan? Sebelum dibagikan kepada yang berhak mengambilnya. Akhirnya kan angka jumlah totalnya nggak sama. Jumlah total zakat yang harusnya misalkan zakat beras saja lah yang gampang, zakat fitrah. Sekian kilo atau sekian ton. Tapi sebelum dibagi sudah diambil. Qabla al-qismah. Atau harta berbentuknya duit ya dan seterusnya. Berarti ada pengambilan di sini. Meskipun kecil ya, maka disebut dengan ghulul ya. Kata beliau juga wal hadaya allati tuhda ilal umal. Bahkan termasuk hadiah-hadiah yang diberikan pada orang yang sudah menjadi pekerjaannya. Wal wulah atau penguasa, wa muwaddafid daulah atau pejabat negara atau pegawai. Bi gharadi taqarrub minhum dengan maksud untuk agar kita dekat dengan mereka, para pejabat tersebut, para penguasa tersebut. Li ihqaqin batil au ibtalil haq, untuk mengambil hak dengan cara yang batil atau ya membatalkan hak seseorang. Ya. Maka ini hiya minal ghulul alladhi yahrumu atau yuhramu akhdu. Ini termasuk perkara ghulul ya yang diharamkan mengambilnya. Wa min risha dan termasuk sogokan atau suap. Allati yahrumu i'tauha
au akhduha. Ini termasuk kategori suap yang diharamkan memberinya atau mengambilnya, memberi atau mengambil. Nah, hadis tambahan mungkin ya yang belum disebutkan oleh atau yang sudah disebutkan semua ya. Agak mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, hadisnya sudah hampir semuanya sama. Kecuali ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Tambahan di sini, qama fina Rasulullah dzata yaumin. Rasulullah pernah berdiri memberikan mauidhah ceramah kepada kami pada suatu hari. Fa dzaqara al-ghulul. Lalu kemudian Rasul menyebut tentang ghulul, fa 'azzamahu wa 'azzama amrah, dan menganggap perkara ghulul ini perkara besar. Wa 'azzama amrahu, dan menganggap perkaranya besar ya. Nah, perkara besar ini juga bisa dilihat dari apa yang dijelaskan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ketika menjelaskan hadis yang telah lalu, hadis seorang yang budak yang terkena panah kemudian mati. Kemudian Nabi mengatakan bahkan jubahnya akan menyulut api neraka. Lalu datang satu orang dengan tali sendalnya atau dua sendalnya ya. Jadi di sini mengomentari hadis tersebut Imam Qurtubi ya, dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ya, beliau mengatakan perkataan Nabi walladzi nafsi biyadihi, perkataan Nabi sampai bersumpah, yaitu demi jiwa Muhammad ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya, wamtina'uhu minas shalah ala man ghalla dalilun ala ta'dzimil ghulul. Kata beliau, Nabi menghalangi dirinya atau tidak mau menyolati orang yang melakukan ghulul ini, mengambil harta rampasan pelam sebelum dibagi, menunjukkan dalil akan agungnya perkara ghulul ini, wa ta'dzimu dzanbi fih, dan besarnya dosa tentang ghulul, wa annahu minal kabair, maka ini termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Nah, maka ijma' para ulama dinukilkan bagaimana oleh para ulama kita bahwa ghulul termasuk dosa besar ya. Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan wala khilafa annal ghulul minal kabair. Tidak ada khilaf di antara ulama kita bahwa ya ghulul adalah termasuk dosa-dosa besar. Imam Nawawi juga mengatakan ajma'al muslimun ala taghlidi tahrimil ghulul. Ulama kaum muslimin sepakat ya, ijma' akan kerasnya haramnya ghulul, wa annahu minal kabair, dan ini termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar ya. Termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Tadi termasuk ghulul apa tadi? Hadayal umal, Pak ya. Jadi dicatat baik-baik. Hadaya umal, memberikan seseorang yang sudah merupakan pekerjaannya, ada disebut dengan hadayal umal. Ini adalah juga termasuk ghulul. Siapa yang menganggap ini ini termasuk dosa besar? Para ulama siapa saja yang mengatakan bahwa ini termasuk dosa besar? Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Nuhas rahimahullah taala ya. Di antara beliau mengatakan, Ibnu Nuhas mengatakan qala Syekh Samsuddin Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengatakan yadkhulu fi rishwah hadayal umal, termasuk suap adalah hadaya al umal ya. Termasuk kategori suap adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sudah bagian dari pekerjaannya. Contohnya paling gampang biasanya memang guru ya, dan guru jadi lalu kemudian wali murid memberikan sesuatu kepada guru tadi. Yang diberikan cuma guru itu lagi. Guru-guru yang lain tidak. Karena dia wali kelasnya. Wali kelas anaknya. Ya. Hal ini akan menjadikan menganak emaskan ya. Guru tadi menganak emaskan
anak murid yang orang tuanya tadi memberikan sesuatu. Maka ini pengkhianatan kepada amanah yang diamanahkan padanya. Dia diberi amanah untuk memperhatikan, mengistimewakan semua anak murid, tidak dipandang bulu. Tidak ada istilahnya ini karena orang tuanya baik maka diapii, dibaikin. Karena orang tuanya sangat perhatian sama kita, kita pun perhatian. Jika dalam lembaga yayasan sebagian ulama membolehkan dengan syarat aturan yayasannya membolehkan. Yang kedua, atau dengan cara ya dikumpulkan dalam satu pos, namanya pos hadiah misalkan, lalu nanti dibagi rata semua pegawai. Jadi pintunya ada satu pintu khusus masuk ke situ. Jadi pokoknya saya ngasih untuk guru-guru. Entah nanti dikumpulkan terus sampai pada batas yang tertentu kemudian dibagi rata. Udah jadi sembako, udah jadi apa? Sehingga di sini tidak ada guru yang mengistimewakan anak murid tertentu, karena dibagi rata pula, ya. Nah, tapi kalau guru di sini adalah guru pemerintah sulit, karena aturan negara. Jika aturan negara tidak membolehkan maka tidak boleh. Ya, masih mending ringan di guru yayasan, karena guru yayasan berarti aturannya adalah aturan yayasan. Karena dia bekerja yang menggaji adalah orang yayasan. Paham beda ya? Beda. Nah, ini ya di sini berarti tentang amanah ya, tidak beda jauh juga dengan masalah bab amanah. Ya, seorang muslim memang dituntut untuk amanah. Bahkan barang siapa menjaga 6 perkara kata Nabi SAW dijamin baginya surga. Dalam hadis sahih atau hasan ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Hadis nomor 1018. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jagalah oleh kalian 6 perkara, maka aku akan menjamin bagi kalian surga. Jaga oleh kalian 6 perkara, aku jamin bagi kalian surga. Usduku idza hadastum kata Nabi. Yang pertama, jujurlah dalam berbicara. Hadis perintah seperti ini banyak ya. Al-sidqu yahdi alaikum bisidqi kata Nabi. Wajib bagi kalian untuk jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birri yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur atau berkata jujur. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa inna rajula la yataharra sidq hatta yuktab indal siddiqa. Dan seorang tidaklah berusaha terus-menerus untuk berlaku jujur, artinya mungkin kadang dusta, tapi dia berusaha terus jujur dan jujur. Apakah ya, yang dimaksud orang yang berusaha jujur itu berarti tidak pernah dusta? Ya mungkin terjatuh dusta, kelupa atau lainnya, ya. Atau darurat tertentu dia dusta. Dalam kondisi bahkan yang sebenarnya tidak boleh juga dia tetap dusta. Apakah seorang yang dikatakan jujur itu berarti tidak mungkin dusta juga? Tapi kalau dia sudah berusaha dan berusaha untuk selalu jujur, sampai yuktab indal siddiq akan dicatat di sisi Allah adalah as-siddiq, orang yang jujur. Yang ini yang pertama. Yang kedua, wa aufu ida wa attum. Tunaikan janji apabila kalian berjanji. Wa addu ida tumintum, dan tunaikan amanat jika kalian diamanati. Ya, ini dia jaminan surga kata Nabi. Adman lakumul jannah. Wahfadu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan cegahlah tangan kalian dari berlaku aniaya atau zalim. Jadi hadis dari Imam Ahmad dihasankan oleh Syalbani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Nah, di sini amal yang ringan tapi jaminannya luar biasa. Surga. Apa itu surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat ala qalbi bashar. Ya. Surga yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Kenikmatan yang begitu dahsyat yang Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu bagi orang-orang bertakwa dan tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini adalah diberikan atau akan diberikan kepada apa yang telah Allah janjikan kepada kalian
yaitu kepada orang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah, dan hafid, menjaga aturan-aturan Allah. Man khasyiya rahmana bil ghaib, dan barang siapa yang takut pada Allah di saat sendiri atau ghaib, wa jaa biqalbin munib, dan datang pada Allah dalam kondisi kembali, bertaubat, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat, dengan sejahtera. Zalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Lahum ma yasha'un fiha, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga. Walaidaina masjid, dan bahkan kami memiliki tambahan pahala bagi amal-amal mereka. Tambahan yang paling baik dari mereka bahkan adalah ru'yatu wajhillah, yaitu melihat wajah Allah SWT. Dan orang-orang beriman, ahlu sunnah mengimani hal ini, yaitu bahwa mereka akan melihat wajah Allah SWT. Siapa yang menjamin tadi? Adman lakum jannah. Siapa yang jamin? Shadiqul masduq, orang yang berkata jujur dan pasti dipercaya. Shadiqul amin, alladzi la yantiqu anil hawa, yang berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Wa innahuma yantiqu biwahyin yuha ilai, ya. Dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah mengatakan apa yang dikatakan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsunya, akan tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini mengingatkan berkaitan dengan amanat, ya. Jadi ternyata menjaga 6 perkara ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan surga. Ini bukan amal yang berat, amal yang ringan sebenarnya, cuman kembali ke orangnya. Semoga kita termasuk yang diberi taufik oleh Allah untuk menjaga ini semua. Nah, taib, mungkin ini ada yang ditanyakan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Nah, hadal. Ketika kita manggil misalnya tukang AC rumah kita, dia yang bisa AC, setelah selesai kita kasih uang tip. Bagaimana hukum kita yang memberi dan dia yang menerima? Tukang AC-nya dari kantor, ya? Ya. Bukan freelance, pribadi. Nah, kalau freelance bebas, ya. Kalau freelance berarti sendiri bebas. Tapi kalau yang dari digaji kantornya dia, maka seharusnya dilaporkan ke atasannya tipsnya tadi. Apa harus dibagaimanakan? Kalau diizinkan maka halal baginya. Kalau tidak diizinkan maka jadi hulul tadi. Persyaratannya harus persetujuan yang. Iya, karena kalau kerja di tempat orang istilahnya lebih mudah lagi, bukan aturan negara. Kalau aturan negara biasanya ketat. Nah, tapi kalau itu adalah negara, di bawah negara, maksudnya resmi punya pemerintah, jelas ketat. Aturan pemerintah jelas ketat. Tidak mungkin selonggar itu. Ya. Makanya sekarang masalah gratifikasi istilahnya kemana-mana kan, mirip banget dengan yang ada dalam Islam. Artinya memang itu ngopi dari Islam. Itulah bentuknya, ya. Kalau memberi tipsnya apa? Tapi emas, jam emas, ya kan? Makanya dipantau kan, meskipun acara nikahan dan seterusnya itu dipantau. Karena kalau sudah larinya kepada yang berlebih, berarti ada sesuatu, ya, nggak wajar misalkan. Ini acara walimah tapi ngasihnya bukan lagi kayak walimah. Nah, agar diloloskan proyeknya, ya kan? Ada maksud. Jadi hadir walimah tapi ada maksud. Maka bisa dicium sama mereka yang memang ahlinya KPK, ya. Nah, taib, ala kulli hal masyaallah ikhwah azanillah. Gambarannya memang seperti itu, ya. Jadi sebisa mungkin, ya, tips yang memang tidak diizinkan maka kita juga tidak memberikannya. Makanya di sana biasanya ditulis di awal, dilarang memberikan tips, ikuti saja. Kalau dilarang berarti memang kita tidak. Ya. Dan sebaiknya memang kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang mempekerjakan orang, pekerjaannya menulis dengan jelas seperti itu aturannya, sehingga menjadi wadih, terang, ya. Bagi pekerjanya juga kalau mau ngambil gak berani karena memang ada larangan, ya. Dan bagi orang yang memberi pun nggak ada kerasa nggak enakan gitu, ya. Kadang nggak enakan.
ngasih akhirnya. Padahal sudah ditulis dilarang ngasih uang tips. Kalau sudah ditulis seperti itu lebih jelas, kita nggak ada rasa pakewuh lagi. Kadang pakewuhnya itu sama pekerja tadi. Padahal seharusnya tidak perlu pakewuh, dia juga digaji sama yang mempekerjakannya. Nah, baik. Ada yang lain? Ya. Cukup? Fadhal Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya kan kuliah, suka singgah ke rumah, bagi plastik itu buat simpan sampah itu biasanya Plastiknya mana? Plastik siapa? plastik dari entah bekas entah baru, plastik putih itu besar kayak buat simpan sampah terus suka digantungin di tempat sampah gitu. Anak saya dibagi ke saya buat gantung sampah gitu buat isi sampah. Ya intinya barang milik kantor bukan? Kalau milik kantor. Iya, yang pasti milik kantor, tapi nggak tahu bekas apa baru saya kurang. Nah, itu harus dipastikan. Jika tidak terpakai, tidak bernilai dan tidak dianggap, maka tidak masalah. Tapi jika masih termasuk ya barang-barang kantor, inventaris kantor yang diambil sedikit demi sedikit, lama-lama kan bukit. Walaupun plastik ya. Tapi kalau setiap hari per bulan kantor juga tekor, ya. Sama aja, ada kerugian. Makanya termasuk korupsi atau tidak ya. Nah, jadi intinya tanyakan saja Bu ya. Sebagai bentuk nasihat juga, jadi dia juga perhatian, oh boleh enggaknya, jadi tahu. Ketika kita tidak pernah menanyakan, seolah-olah melegalkan, mengiyakan. Kalau memang ternyata terjadi pelanggaran, mengambil yang bukan haknya. Ya. Kalau ini masalahnya bukan hulul saja, malah mengambil secara umum bukan haknya. Ya. Mengambil secara umum bukan haknya. Karena seperti barang-barang kantor juga ada aturannya, ini dipakainya di mana, sebaiknya seperti itu. Jangan sampai barang kantor untuk pekerjaan rumah atau dibawa ke rumah yang untuk pekerjaan rumah. Contoh, seorang guru, apalagi ustadz biasanya punya kemampuan menerjemahkan. Padahal di aturan pekerjaannya dilarang pekerjaan lain kecuali pekerjaan sekolahannya itu tadi, pesantrennya. Artinya tidak membolehkan sambil kerja lain. Sambilan, tidak boleh, sambil nerjemahin saya. Jika ini dilarang maka berarti mengambil waktu bukan untuk kemaslahatan kantor tadi. Korupsi berarti namanya, korupsi waktu. Ya. Jadi makanya pentingnya akad. Jika dalam sebuah kerjaan ini aturan main, job desk, kemudian apa saja yang dibolehkan itu harus ngerti. Kalau enggak, ternyata kita melakukan hal yang dilarang. Ya. Jika kita termasuk kerja kontrak yang memang dengan kontrak tertentu, buatlah aturannya yang nyaman sama-sama, disepakati sama-sama, yang kemudian di lain hari, insya Allah tidak pelanggaran jadinya. Ya, banyak hal yang Nabi mengatakan al-muslimu ala syurutihim ya. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Kalau sepakatnya seperti ini ya seperti itu. Nah, ini muamalah tapi bukan berarti disepelekan ya. Taib. Karena tadi bahkan Nabi tidak mensolati jenazah dari dua perkara ini. Hadis terakhir ya. Hadis terakhir dari dosa besar ini riwayat Imam Ahmad ya, setahu kami Nabi SAW tidak mau mensolati seorang yang berkhianat dan orang yang bunuh diri. Berarti ada hadis lagi, orang yang juga belum bayar utang. 3 ya. Ya, berdasarkan riwayat ini terakhir, berarti tambah jadi 1 lagi yang bunuh diri. 6. Demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum wal akhwatullah azanallahu wa iyyakum. Semoga pembahasan kita ya menjadikan kita semakin berhati-hati ya, dengan muamalah kita selama ini ya, khususnya masalah ya, harta halal haram. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan ya'ti 'alana zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min malin amin halal amin haram. Akan datang pada manusia satu zaman orang tidak peduli dengan dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari jalan halal ataukah dari jalan
haram, ya. Waspada ini ya. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu demikian. Wassallallahu. Ada lagi? Boleh tanya lagi. Kalau ngasih tip ke guru gimana ya Pak Ustaz kalau kamu rapot gitu? Kasih tip ke guru gitu ngapalin ke guru gimana? Itu yang dimaksud tadi, Bu. Enggak boleh. Itu yang dimaksud. Iya. Hadiah kalau hadiah kan Hah? kalau pembagian rapot kita kan mesti ngasih hadiah gitu. Itu yang tadi kita bahas, Bu. Itu yang kita dibahas. Jadi kalau lembaga Islam modelnya yayasan, maka tanyakan ke yayasannya membolehkan tidak. Kalau tidak membolehkan, maka biar tanyakan solusinya apa gitu. Mungkin mereka suruh bikin satu pos hadiah dari wali santri, dikumpulkan biar nanti dibagikan ke guru semuanya, tidak satu guru tertentu. Kalau guru tertentu akhirnya mengistimewakan anak Anda. Dan itu yang dilarang. Ya, hadiatul umalu hululun, pengkhianatan. Naam. Baik. Meskipun tidak seberapa ya, cuma 25.000 misalkan. Adanya 25.000 Ustaz. Tapi 25.000 kali. Kali orang yang datang berapa? Ya. Naam. Dan itu ya. Paham Bu ya? Baik. Saya kira cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.